Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atelier Riri. Saya Riri Yakub dan bersama tim Atelier Riri kita sedang mempersiapkan diri untuk jalan-jalan di event Bintaro Design District 2024. Nah, tema tahun ini bikin kami penasaran karena temanya analog reality. Jadi itu sesuatu yang mungkin berbeda ya dengan zaman yang kita hadapi sekarang. Bagaimana arsitek, teman-teman industri kreatif yang rata-rata memang berdomisili di Bintaro dan membuat eksibisi di sini berkreasi. Nah, hari ini kita mau menuju ke beberapa destinasi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi dan buat teman-teman juga tonton terus sampai habis. Oke? Yuk. Semuanya, jadi sekarang kita tim Atelier Riri mau OTW ke BDD Center. Penasaran buat kelanjutannya? Saksikan terus ya. Hai guys, jadi ini kita ke tempat kedua kita setelah dari Pipescape kantor. Ini kita sekarang ke BDD Center ya, dekat. Nggak usah di Nggak usah dulu ya. Jadi kayak di sini nanti ada beberapa instalasi. Salah satunya instalasinya BPA sama Baduy, katanya dia collab. Jadi nanti kita lihat langsung aja. Jadi kita mau masuk hutan dulu. Yes, masuk hutan. Oke, tadi kita dari BDD Center. Jadi di sana ada satu lokasi yang diplot sebagai lokasi BDD Center dan tiap tahunnya biasa ada beberapa instalasi di sana. Next kita mau ke area Manyar. Area Manyar ini berada di sektor 1 dan juga di sana kita akan melihat beberapa pameran, terlain pameran market dan juga pameran Bandung dan Schumacher. Mungkin dari venue pertama tadi kita tanya dulu impresi dari peserta trip hari ini. Cukup menarik, jadi membuat kita mengenal teknologi yang cukup berbeda dari yang kita tahu sekarang. Masyarakat adat gitu untuk menciptakan arsitektur yang benar-benar manual tanpa teknologi gitu. Seperti tadi menggunakan material bambu dan juga dengan sambungan yang menggunakan tali. Yang cukup menarik mungkin yang paling besar ya, yang jembatan tadi. Jadi selain bisa mengcapture sesuai tema analog reality-nya juga, di jembatan itu cukup memberikan sensasi juga ya, karena dengan struktur bambu cukup seru juga sambil bisa mengcapture beberapa view yang masih banyak penghijauan ya di sekitar BDD Center itu. Tunggu di tujuan-tujuan lagi selanjutnya pasti akan ada yang menarik-menarik juga.
Jakarta itu dianggapnya udah kurang layak menjadi tempat pusat dari Hindia Belanda. Jadi katanya sanitasinya nggak bagus, banyak malaria segala macam. Jadi makanya terus akhirnya mereka Hindia Belanda pengen memindahkan ini ke Bandung. Kan tentara harus bikin barang-barang, harus bikin bangunan. Nah, salah satunya si Walker Brothers ini dia tentara. Jadi dia bikin bangunan-bangunan. Awal-awalnya dia bikin bangunan. Ini dia nih, bangunan-bangunan seperti ini sama ini, yang sekarang jadi Polda Papua. Nah setelah itu bergerak lagi karena menjadi ibu kota, maka akhirnya bangunannya lebih banyak lagi. Jadi ada bangunan, kalau kalian tahu ada Gedung Asia Afrika, tahu ya, Gedung Asia Afrika dia juga desain. Terus dari itu Hotel Preanger dia juga desain. Dan itu ada sebelahnya, kalau ada orang Bandung ada bioskop Majestic, itu juga dia juga desain. Ada gedung PGN sekarang, itu juga dia desain. Terus Boscha juga. Terus mungkin yang pernah ke Bandung ada Villa Merah di ITB ini dia juga desain. Terus begitu nih gereja katedral di Beto yang Protestan, dia juga katedral juga dia desain. Bahkan sampai ke kolam renang di ini sentrum yang ini juga desain. Jadi sangat punya pengaruh banyak. Nah kemudian karena dia itu mungkin butuh tim segala macam, akhirnya ketika ITB dibangun, dia juga bagian yang memang mempelopori berdirinya sekolah ITB, dan dia menjadi salah satu pengajar pertama di mana dia tuh jadi dosennya si Insinyur Soekarno. Luar biasa banget tadi kita dari area Manyar ya, dari Studio Andramatin juga. Di sekitaran itu ada pameran maketan Andramatin, ada pameran dua saudara Schumacher juga, bagian dari pameran yang diselenggarakan juga di Le Boyer di Kemang. Tadi experience-nya sangat menyenangkan, dan kita sempat di-guide juga sama Mas Aang juga untuk menjelaskan perihal pameran Schumacher di Kopi Manyar. Teman-teman yang lain gimana nih? Kita tanya Arya dulu deh, gimana nih? Ya, halo, selamat siang. Terima kasih Mas Andi. Untuk tadi kunjungan ke Manyar sangat insightful ya. Kita berkunjung ke 3 pameran. Yang pertama ada ada museum maket, di mana itu showcase maket-maket hasil dari Studio Andramatin. Terus juga tadi kita sempat ke instalasi proses juga. Di situ juga cukup menarik ya. Dan kemudian yang terakhir kita juga sempat dijelaskan langsung oleh Mas Aang mengenai instalasi yang Shoemaker itu di sebelah Kopi Manyar. Pengalaman yang cukup menarik dan cukup insightful ya. Jadi ini sangat tentunya akan berkesan nggak cuma buat saya tapi buat teman-teman semuanya juga di sini. Oke, terima kasih. Ini kita mau break makan siang dulu. Saya mau dengar sekali lagi semangatnya mana nih? Bayangkan, di sini aja seru banget. Gimana di studionya? Jadi kita udah di tempat keberapa nih, Dek? Ketiga hari ini. Ya, hari ini muter-muter. Udah keringetan nih kayaknya. Udah keringetan. Nah, ya. kita udah datang di The Maui ya. Which is di daerah Geraha Bintaro. Betul. Nah, di belakang ini ada salah satu instalasi di tahun ini ya, BDD. Nah, di sini ada langsung dari Lunch for My Husband ya. Betul. Ya, mungkin boleh diceritain nih di belakang ini ada apa? Ceritanya tentang bikin apa sekarang? Boleh. Jadi jadi kita namain ini dapur hidup.
Jadi kita adalah sebuah instalasi hidup di mana kita merespon si ruang Demawi ini, alam ini, dan kita menyajikan sandwich dari sini. Gitu. Jadi ini tuh kolaborasi antara Danisal Studio, arsitek, Made by Format untuk strukturnya, dan Lunch for My Husband, yaitu si sandwichnya ini yang aku dari Lunch for My Husbandnya gitu. Jadi basically kita itu kita tuh kangen dengan interaksi muka ke muka di antara kayak customer, teman-teman, komunitas, keluarga. Jadi sebenarnya semua ini tuh terbuild basisnya tuh dari situ. Jadi kita pengen kayak merespon si alam luas ini, kita kayak mau buat suatu struktur yang berfungsi sebagai dapur. Jadi kita bisa menyajikan makanan, terus habis itu kita ada piknik rak, ada bola segala macam, bisa main-main. Jadi kita ingin mengaktifkan interaksinya itu. sih kerasa banget ya, ini kayak interaksi. orang duduk-duduk di sini, ada Betul. main sama rusa. Betul. Saya sih katanya suka main bola, guys. Rusa sih. Jadi amazing sih. Jadi waktu kita lihat space ini tuh kita bener-bener ya ampun, oke, let's do it kayak bareng-bareng. Tapi aku dengar juga Lunch My Husband ada special edition ya buat BDD ini. Betul, jadi kita ada 3 menu dan kita ganti-ganti sebenarnya udah dari minggu lalu. Jadi waktu hari pertama itu menu kita Juhara, karena dapur kita yang central kitchen kita didesain oleh Juhara, dan kita mau membawa narasi itu, membawa fondasi kita lah ke acara ini gitu. Lalu ada juga menu kita yang minggu lalu, weekend lalu itu Sal, tribute kepada Dani and Sal Studio. Ya, jadi Mas Salman ya? Betul, Mas Salman. Udah kesana juga kan? Udah kemarin. Udah kesana. Nah sekarang menu kita adalah Dias. Jadi ini adalah yang membuat si format ini. Oke, berarti rasanya beda-beda ya masing-masing Rasanya sesuai beda-beda. karakter orangnya ya? Betul, orang dan karya. Jadi kita berusaha merespon itu juga. Jadi semuanya interconnected lah gitu. Keren. Seru banget ya? Seru banget. Oke, thank you ya Kak Oke, udah thank you. sharing-sharing So bareng much. kita. Thank you for coming juga. Yeah. Semoga enjoy semuanya. Kita pesan makan di sini, pesan minum di sana. Silakan bermain santai-santai. Thank you. Thank you, See you bye. guys. Thank you. Oke, kita tadi dari garasi atau Mawi Garage ya. Dan kita di sana melihat beberapa pameran dari beberapa kolaborator, dan juga ada satu instalasi yang ada satu area yang digunakan sebagai compound atau tenan yang diisi sama Lunch for My Husband dan didesain oleh Danisal. So next kita mau ke Sishu Urban Architecture. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, saya Ubay. Kita ada di studio Siswa Arsitektura. Jadi boleh masuk ke sini. Jadi kita di sini ada 3 fase. Yang pertama ini di lorong sini ada fase prasisu. Jadi sebelum sisu merge gitulah. Karena kan di sini ada 2 prinsipal. Nah gitu. Ada Pak Amir sama Pak Hikmat. Nah, kalau lanjut ini di fase kedua. Jadi ini ada visi si arsitek. Jadi kan temanya vernakular progresif. Nah, ini kita mau bawa tema vernakular tapi ke masa depan tuh kayak gimana sih? Nah, ini visi arsiteknya tuh kayak gini. Itu inspirasi dari Lumbung Sasak. Bentuk rumah yang dulu tuh kita beli tahun 95. Jadi 95 beli, 96 pindah. Terus di waktu kita udah mulai DP, ini tuh boleh kita rubah layoutnya. Jadi dari tanah 12 x 20, yang diisi itu cuma
Jadi dulu kita tanahnya 240, tapi waktu itu kita mulai dengan rumah cuma 60 aja karena kita tahu nanti bakal berubah-ubah sendiri gitu. Jadi ya baru ada rumah ini dengan 2 kamar sama dapur kecil sama kamar pembantu. Nah, terus belakangan kita tambah gitu, ada area servis segala. Tahun 2021 kita renovasi total deh gitu. Ya hampir total ya. Jadi tapi ini udah nggak ada ya Mbak? nanti kita lihat. Harus dibawa sih, lebih enak daripada lihat gambarnya. Berarti ruangan Mbak Wendy. Ya. Saya ditendang sama Vika, dikucilkan, disuruh di ruang Ruang kecil. BK. Kalau kita masuk berarti ada masalah. Ya kita di sini cuma berlima, kan tadi Bu Wendy kita tendang. Sengaja nih biar bisa pada gosip. Kalau lihat yang aslinya tuh bulannya ini masih gitu, kita expose dari bawah sini gitu. Semuanya masih kelihatan. Terus waktu itu kita ada kendala juga, kayak ada pipa, ducting segala macam. Ya udah kita buat box itu aja di sembunyiin di situ. Karena dulu baloknya udah di situ tuh, jadi kita nggak bisa geser lagi ya, nggak gampang gitu. Terus juga sebenarnya layout kantornya ini dari 2004 sampai sekarang itu kurang lebih sama. Di rak buku tetap ada di sini, meja tetap di sini. Cuman dulu bedanya ini tuh nggak serapat ini gitu. Mejanya nggak nempel kayak gini. Tadinya ada kaca dulu. Jadi kita harapannya waktu pakai kaca itu biar cahayanya tuh bisa dari depan sampai belakang tuh sepanjang hari dapat. Kursi-kursi kita juga masih pakai yang lama dari 2004. Makanya kucel patina. Ruangannya sebenarnya yang ini tuh dinding beton, tapi waktu itu kita rada banyak nih sisa si fancy-nya Woodlamp. Akhirnya ya kita tempelin juga gitu di situ. Jadi ruangan ini kita pengennya kesannya lebih warm. Bokap nyokap tuh dulu lumayan menghitung gitu, bisa nggak sih bikin kamar itu dengan space yang udah dibentuk sama rangka baja tadi pakai ukuran multiplex yang ada di lapangan gitu, ada di toko pasaran. Masing-masing tuh punya kamar kurang lebih ukurannya 3 multiplex, kurang lebih 3,6. Ke dalamnya itu cuma 2,5 meter. 24 sekian gitu. Terus ya kalau udah malam kita udah suka rada-rada error kan, jadi bingung nih pintu yang mana. Jadi kadang harus hitung 1, 2, 3. Jadi kamar yang ini punya view ke depan, view terbaik nih ya. Iya, view pos satpam. Kamar ini tuh dua-duanya mirror gitu. Cuma karena dia nggak punya jendela, dia kalau misalkan tidur siang itu suka banget pintu ini tuh dibuka. Jadi ketika dia bangun, dia punya view yang lebih lega ke arah kamar. Jadi tadi kan tebelnya sama tuh kurang lebih 2 meteran ya. Ini lucu nih. 2 meter setengah gitu. Terus ya kita cuma ngambil sebenarnya 1 meter aja. Dari dinding sana. Muat ya? Muat. Jadi kita ngambilnya di sini. 80 bersih lah, cukup. Belakang ini emang nggak ada rumah ya? Nggak, itu dia kemewahannya. Itu satu. Ininya 4, ininya 4,5 sana gitu. Jadinya itu. Hasil ini cross ininya. Pameran
Tujuan kita untuk Open Studio ini bernama Self Portrait, di mana kita ingin berjarak dari kantor kita setelah setahun kita huni gitu. Kita ingin melihat, berefleksi, berintrospeksi terhadap apa yang sudah selama ini kita tinggali. Kadang-kadang kalau kita sudah terlalu sering, kita suka melewati beberapa hal yang esensial gitu. Makanya kita butuh berjarak, kita butuh melihat. Ketika kita berjarak, kita merasa ada yang kurang, ada yang bikin rindu. Akhirnya itu membuat kacamata dan sudut pandang yang berbeda lagi terhadap kantor ini. Begitupun juga kita mengundang dua kolaborator kita, Vicky Tanjil dan Ernest Theophilus, untuk membantu kita melihat bagaimana sih kantor kita dari sudut pandang orang lain gitu. Apalagi mereka juga adalah fotografer yang juga banyak handle proyek arsitektur. Kita ingin melihat di mata mereka kantor kita seperti apa, studio kita seperti apa, yang akhirnya juga menjadi bahan refleksi kita dan untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu sih. Jadi Agung Keramik basically jualin ini semua, Kak Fani, mangkuk, piring, dan lain-lain. Dan mostly ini semuanya akhirnya konsepnya mereka pengen kayak IKEA gitulah ceritanya. Jadi semua gudangnya semua udah langsung display. Jadi kalau emang muter, terus yang tadi saya belum cerita di tengah proses pembangunan, itu tidak ada lift di perencanaan tadinya. Terus di tengah-tengah pas udah jadi lantai 1, minta lift. Nah itu juga another apa ya, proses lapangan gitu. Ya ini jadi semuanya udah stoknya di sini. Banyak banget kan ya. Dan ini regularly everyday datang yang baru karena pabriknya dia di Jawa kan. Jadi bikin semua sendiri. Di sini nggak ada workshopnya tapi ya? Nggak ada. Jadi waktu kita mau bikin workshop pottery pun mereka nggak seperti pottery biasa yang workshop ada di sini. Jadi itu yang susah. Nah kita bisa ke samping, kita bisa keluar dulu ke depan. Nah ini juga awalnya nggak ada atapnya, terbuka, tapi jadinya banyak konflik dari penggunaan ruang karena di bawahnya jadinya kan kehujanan ya dan lain-lain. Gitu. Jadi butuh. Ya, ini hati-hati ya nggak ada railingnya dan memang sengaja. Wow. Hati-hati. Suka ini ya. Nah nanti besok hari Sabtu ini ada workshop di area dalam semua sih, gitu. Halo, selamat datang semuanya. Kita ada di Yolodi Maria Arsitek Office. Jadi sebenarnya bironya sendiri itu dimulai dari tahun 99. Ini ada beberapa proyek kita yang ada sebagian yang terbangun sama ada yang prelim. Jadi di sini ada 3 masa bangunan untuk Meru sendiri. Sini ada The Meru, terus ini adalah hotel pertama yang ada di Bali, yang dia renovasi lagi, yang direvitalisasi, dulu namanya Grand Ina.
hotel ini dirancang langsung oleh Soekarno dan salah satu hotel tertinggi di Bali, bangunan tertinggi di Bali. Jadi dari area drop off itu ada underground ke bawah. Jadi bagian yang pakai kulit marmer hitam. Terus di atasnya itu ada skylight yang lingkaran itu, di atasnya full air. Jadi kantor ini total ada 4 lantai. Ini split level dari lantai 1 naik lantai 2, lantai 3 itu ada studio, dan di lantai 4 ada rooftop nanti. Terus jadi di sini dibagi menjadi 2 masa. Jadi emang yang di bagian situ itu adalah masa utamanya dan di sini adalah masa servis. Jadi ini akses pertama, rem. Ini sebenarnya kita untuk vertical gardennya sendiri juga ada penyiraman otomatis. Jadi dari atas supaya lebih low maintenance. Jadi Mas, untuk dinding bata ini sendiri, itu sebenarnya ini existing. Jadi ini emang sengaja nggak dihilangin sama Bu Marianya karena emang ya karena ingin nge-callback memoriesnya. Jadi dinding batanya dibiarin di perimeternya. Ini untuk daerah arsitek, sini ada tempat print, terus ini untuk maket sendiri. Jadi di sini ada maket artisnya sendiri yang buat maket. Ini namanya Uda. Jadi semua maket tadi yang di bawah ini yang buat sendiri. Jadi ini rencananya akan ditutupin sama buku semua untuk fasadnya. Jadi dari depan kelihatan buku. Tapi sementara baru segitu yang terpenuhi untuk buku-buku. Iya, yang di atas yang nggak dibaca. Ini biasanya rooftopnya emang dipakai untuk acara-acara internal kantor. Dulu nih sebenarnya nggak ada mejanya, jadi ini tempat untuk olahraga. Tapi akhirnya ada meja karena nggak ada yang main. Juga. Karena awalnya juga di sini sebenarnya kolam renang. Jadi di desain awalnya emang di sini kolam renang. Kondisi rumah tahun 85, tapi strukturnya ini masih kita pakai. Jadi dinding-dinding sih mayoritas kita pertahankan. Ya, yang baru nih sebenarnya toilet. Ini kecilnya di bawah, nanti yang di atas versi besarnya. Ya, materialnya sih sama yang kita pakai. Karena ini rumah ini nomor 6. Jadi terus kita bagi modulnya sebenarnya dua sebenarnya. Jadi servis itu 2 meter ya sisa ya. 2 meter sebenarnya ini 2 meter. Tapi yang bagian bawah karena memang buat kerja anak kantor, jadi kita lowongin. Jadi ini 4 meter lah kurang lebih. Satu modul yang di belakang tuh lama, ini kita bikin baru dengan desain yang sama. Gitu.
Nah, kita kolaborasi yang sama ARMS itu untuk string karena lagi ngerayain 75 tahun. Seluruh dunia sih, terutama Asia. Jadi kalau di sini kita taruhnya string pocket. Jadi kalau string tuh sebenarnya tahun 1940 kebanyakan orang tuh lagi mulai koleksi buku, mulai banyak konsumsi beli-beli buku. Terus tapi belum ada proper bookshelf di tahun itu. Terus ada bikin kompetisi nih si Swedia. Akhirnya yang menang itu Nisse and Katja string, main dinamain string dari nama desainernya. Yang bagus juga bisa dipakai untuk banyak ruang dengan berbagai function. Jadi contohnya yang ini tuh bisa kita taruh buat di kamar, buat walk-in closet kita, kabinet kita. Karena yang paling bagus dari mereka shelvingnya tuh ya metal shelf ini, semuanya tuh ditekuk dan pemasangannya cuma digantung. Dan ini bareng sama Grow and Grow. Jadi kalau string outdoor bagusnya itu freestanding, ya. Nggak perlu kita screw ke dinding. Karena ada perkuatan dari pole-nya ini, jadi kita bisa screw dua arah sebenarnya, ini sama belakang. Jadi semuanya juga tinggal digantung. Terus misalnya mau lebih kuat, mereka juga kasih screw buat nge-screw tambahan di belakang, Mas. Nah ini. Jadi kita bikin kayak pocket pad gitu. Nah itu tinggal dibuka, jadi bisa breezy. Jadi memang kalau ada acara, tadinya harapan kita bisa memainkan. Oh, mana di sini ruangan? Meeting. Ini ruangan meeting. Ini mejanya. Ini ruang meeting, ini teras. Kalau pegang atasnya. Oh, ini single ya? Iya. Terus biar lebih murah lagi kayak yang ini gue beli yang 6 mili aja, ininya pakai melaminto. Gitu. Jadi gue beli lembarnya tuh bener-bener kayak dihitungin karena mahal kan. Dihitungin satu-satu sampai cukupnya segini. Besinya memang gua karatin, kaca udah nggak perlu kaca, mau kena hujan juga ya memang area basah. Tapi emang atasnya gua udah ada topi sih. Oh iya, lu udah overlap ke situ. Udah bikin topi baru yang dari besi itu. Sama kayak si kanopi pergolanya. Nah terus paling yang dari jauh bisa ngintip kan cuma tetangga sono tuh. Nah gua bilang nggak bakal niat banget juga lah. Terlalu jauh, yang penting dari daerah teras. Nah ini tuh gua mati ya, fix ya? Fix. Yang ini kebuka, ini nggak bisa kebuka, dua ini. Oh. Makanya kalau dari fasad tuh sebenarnya soal kayak dynamics fasad, fasad gua bisa bergeser-geser. Nah, jadi begitulah keseruan jalan-jalan kita mengunjungi beberapa pameran instalasi dan open studio yang ada di Bintaro Design District 2024. Semoga kalian terinspirasi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye!